Yang kita berikan itu yang berhak. Kalau dia tidak berhak, tidak kita berikan. Pemirsa, hukuman yang kadang tidak seberapa ditambah dengan remisi-remisi yang diberikan kepada napi korupsi, ini akan membuat hukuman mereka semakin singkat saja. Lalu pertanyaannya, di manakah efek jera terhadap pelaku kejahatan luar biasa? Itulah yang akan kami perbincangkan pada pagi hari ini, tetapi sebelum itu kita akan simak dulu bersama ada informasi pengantar berikut ini. Dalam rangka kemerdekaan Indonesia yang ke-70 tahun, pemerintah memberikan remisi kepada 118.000 narapidana. 1.938 diantaranya adalah narapidana pelaku korupsi. Pemberian remisi kepada para koruptor ini yang menuai pro dan kontra di masyarakat, karena dianggap tidak sesuai dengan semangat pemberantasan korupsi yang sering digaungkan pemerintah. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli beralasan kementeriannya memberikan remisi sebagai hak narapidana, dengan mempertimbangkan kelayakan dan pembinaan. Yasona menampik jika pemberian remisi terhadap para koruptor ini tidak sejalan dengan nawacita pemerintahan yang ingin melawan korupsi. Itu hak orang. Jadi kalau udah hak kita itu dicabut, itu kan kurang baik. Yang kita berikan itu yang berhak. Kalau dia tidak berhak, tidak kita berikan. Kan kalian lihat, misalnya remisi Idul Fitri, NG, Dada Rosada, yang lain itu kan tidak dikasih karena tidak berhak. Tapi kalau yang sudah berhak memenuhi ketentuan perundang-undangan dan PP, kan harus kita kasih. Jadi saya sudah katakan, kalau di tempat saya bukan menghukum, di tempat saya membina. Yang menghukum itu pengadilan. Sementara itu, peneliti ICW Lalola Esther justru menilai pemberian remisi menjadi langkah mundur dari pemerintah dalam rangka memberikan efek jera bagi para koruptor. Nah, kalau kita bicara soal pemberantasan korupsi, itu ada banyak hal sebetulnya yang terlibat di dalamnya. Pertama soal penjeraan, gitu ya. Dan penjeraan ini salah satunya adalah dengan memperketat pemberian remisi kepada terpidana kasus korupsi. Nah, pemberian remisi dasawarsa ini justru jadi langkah mundur. Ketika sudah ada pengaturannya dalam Kepres 120 tahun 55 misalnya, konteks berubah, gitu. Dan itu yang tidak diantisipasi ketika pemerintah kemudian memberikan remisi dasawarsa kepada para narapidana. Remisi sebenarnya tidak diberikan secara cuma-cuma. Pada narapidana kasus khusus seperti narkoba, terorisme, dan korupsi, pemberian remisi harus mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006, di mana terdapat beberapa syarat bagi pelaku kejahatan khusus ini sebelum mendapatkan remisi, seperti telah bertindak sebagai justice collaborator, berkelakuan baik, telah membayar denda, hingga telah menjalani sepertiga masa pidana. Pemirsa, menjerahkan koruptor, polemik remisi dan hukuman pelaku korupsi itulah yang menjadi topik perbincangan yang pertama. Ada satu narasumber lagi yang akan bergabung bersama kami di sini. Saya panggilkan dari ICW, yaitu Agus Sunaryoto. Selamat pagi, Mas Agus, silakan. Selamat pagi. Halo, Pak. Alhamdulillah ini sudah bergabung. Iya. Oke, sekarang kita bisa langsung memulai. Pertama saya ingin ke Pak Akbar Hadi dulu. Saya ingin konfirmasi nih Pak, dari 1.938 napi korupsi yang dapat remisi dasawarsa, ini apakah semuanya sebetulnya sudah memenuhi syarat PP nomor 99 tahun 2012? Sebelum saya menjawab ke sana Mbak, saya ingin coba memberikan penjelasan biar ini clear ya. Kalau kami yakin lah, Kang Agus dan Kang Asep pasti sudah paham betul ya. Tapi kan masyarakat perlu juga harus mendapatkan penjelasan. Oke. Jadi kita di Indonesia ini kan menganut sistem peradilan pidana ya. Di sana ada sub-sistem. Ketika seorang melakukan perbuatan yang melawan hukum, kemudian dia diduga, disangka dan melakukan penyelidikan. Dan di sana berlakulah kewenangan penyidik ya. Pada saat penyidik menetapkan seorang itu menjadi tersangka, maka di sana sudah ada sifat penghukuman, ada sifat penjeraan. Mungkin lebih luas lagi, bukan hanya memaksa untuk dikurung, ditahan. Kemudian bisa juga memblokir tabungannya, menyita beberapa aset-asetnya, tanah, rumah dan sebagainya. Oke, no problem lah. Artinya silahkan itu kewenangan dari kawan-kawan si penyidik. Tapi ketika yang bersangkutan memang tidak mau kerjasama, silakan dengan jerat dengan pasal-pasal yang memberatkan, kemudian yang cukup sanksinya
cukup berat misalnya. Nah, ketika sudah P21 maka selesailah tugas dari penyidikan yang berilah kepada penuntutan. Nah, pada saat di penuntutan ini juga silahkan itu mungkin barangkali ada masih asetnya di bank, kemudian ada rumahnya. Jadi yang ingin Anda sampaikan? Nah, maka pada saat seorang ini dari kejaksaan sudah diserahkan ke pengadilan, maka selesailah tugas dari penuntutan. Berakhir tugas penuntutan. Menjadi kewenangan seorang hakim atau pengadilan. Pada saat yang bersangkutan tidak mau kerjasama pada saat pemeriksaan, ya silahkan dihukum seberat-beratnya, dipidana setinggi-tingginya. Ya kalau perlu, mohon maaf sampai 7 Jadi tahunan maksudnya bisa didenda, bukan salah mungkin, remisinya, tetapi salah hukumannya begitu. Bentar, seharusnya yang bisa diperberat. Ini perlu kita sampaikan supaya memahami. Nah, silahkan dihukum seberat-beratnya, mungkin hukuman seumur hidup atau hukum mati silahkan. Tapi ketika dia sudah divonis oleh hakim, maka tugas hakim itu sudah selesai dan pada saat itu dia bukan lagi dihukum tapi dibina, dibimbing, direhabilitasi. Nah, disinilah menjadi tugas Kementerian Hukum dan HAM. Jadi penghukuman itu memang sudah mulai pada saat mereka melakukan penyidikan, penuntutan, pengadilan. Nah, kemudian untuk memodifikasi perilaku mereka itu adalah dengan suatu instrumen yang namanya remisi. Remisi ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 95 tentang Pemasyarakatan. Kemudian dikuatkan dengan Keputusan Presiden 174. Kemudian ada PP Tahun 32 tentang hak warga binaan, pemasyarakatan dan sebagainya. Nah, disinilah pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM memberikan remisi sebagai upaya modifikasi perilaku mereka untuk berperilaku baik. Karena di sini, ya. Pak Akbar Hadi, balik ke pertanyaan yang saya tadi, boleh tolong diperjelas ini dari 1938 yang mendapatkan remisi dasawarsa ini dapat lagi remisi umum sesuai dengan PP 99 dan 28. Jadi mereka ini double begitu, dapat remisinya, dapat remisi dasawarsa, dapat pula remisi umum, begitu? Baik, jadi begini kita perlu juga sampaikan bahwa sebetulnya narapidana korupsi ini cukup banyak ya. Ada 2.786, jadi hampir 3.000-an ya. Hampir 3.000-an. Dan mungkin yang ditangani oleh kawan-kawan KPK ya mungkin tidak sampai di 500 ya. Jadi memang banyak kawan-kawan di kepolisian dan di kejaksaan juga cukup banyak. Nah, dari jumlah 2.786 tersebut yang tersangkut PP 28 tahun 2006 itu 517. Jadi PP 28 tahun 2006 ini diberlakukan ketika yang bersangkutan divonis sebelum November 2012. Nah, ketika yang bersangkutan sudah divonis pada saat setelah November 2012 berlakulah PP 99 tahun 2012. Nah, tentu saja kita juga sangat selektif ya dalam memberikan remisi ini kepada mereka. Nah, jumlah narapidana tindak pidana korupsi yang terkait PP 99 tahun 2012 itu berjumlah 1.421. Jadi itulah jumlahnya. Jadi totalnya ini ya 1.938. Oke Pak, pertanyaannya berarti mereka dapat remisi dasawarsa dan remisi umum, begitu? Ya, baik. Double? Ya, jadi Singkat, mereka Pak. ketika pada saat 70 tahun kemerdekaan, memperingati 70 tahun kemerdekaan Indonesia ini, maka juga ada aturan mengenai remisi, yaitu adanya Kepres 120 tahun 1995, dan itu sudah berlaku sejak tahun 55, kemudian 65, 75, 85, 95, sampai terakhir adalah tahun 2005. Nah, inilah yang kemudian tahun 2015 ini pada saat 17 Agustus kemarin juga diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Sebelum saya ke Kang Asep, saya ingin tegaskan sekali lagi, berarti betul double dapat remisinya atau tidak Pak? Iya, betul. Jadi selain dapat remisi umum, mereka juga mendapatkan remisi dasawarsa. Double ya, berarti sekarang saya tanya ke Kang Asep. Ini apakah remisi dasawarsa bisa diberikan kepada napi korupsi padahal sudah ada PP 99, Kang? Ya, kalau di remisi kan dijelasin bahwa hak remisi itu hak daripada pemasyarakatan, kan, itu hak sebetulnya pada para narapidana. Tapi ketika di Undang-Undang Pemasyarakatan dikatakan itu hak, ada beberapa pengecualian, kan lahirlah aturan-aturan berikutnya. Misalkan diantaranya dia harus
kerjasama. Yang satu itu. Nah, yang menarik mungkin bagi publik, bagi media, bagi manapun ya. Nah, ketika remisi ini diberikan tadi entah double, entah single, entah triple gitu kan. Nah, justru kepada orang-orang yang selalu dianggap musuh masyarakat, itu para koruptor gitu kan. Memang koruptor hanya beberapa sih sebenarnya. Tapi akibat tadi koruptor yang dari mulai awal pembuktiannya sulit, penanganannya juga khusus gitu kan. Nah, ketika penanganannya khusus, ditahanan juga khusus, satu kamar khusus, satu-satu kan di RP Sukamiskin itu. Nah, dia mendapat remisi. Nah, masyarakat kan pasti bertanya, kenapa sih yang sudah merugikan begitu banyak dampaknya kepada masyarakat khusus? Nah, masyarakat juga mungkin nggak tahu ya Pak ya, mungkin padahal ada yang pencurian, atau penggelapan, atau juga kejahatan-kejahatan tanda petik masih ringan, seolah remisinya tidak dapat gitu, walaupun mungkin datanya ada kan. Tapi yang sekarang kesan misalnya kayak Gayus yang jelas-jelas korupsi di bidang merugikan di bidang pajak, kenapa sih dia harus dapat atau beberapa lainnya dapat double gitu kan. Nah, sekarang kalau sekali lagi, kalau dia mau double, mau triple itu kan kewenangannya beliau. Tapi ketika kewenangan untuk memberikan remisi kan harusnya selektif tadi, memilih dan memilah gitu kan. Siapa yang harus diberikan remisi? Tapi kalau dari segi aturan Kang, ini sudah tepat belum kan? Ya sekarang, ada kepres, tapi ada juga PP nah, nomor 99. Kalau lihat hierarki perundang-undangan kan lebih tinggi PP. Betul. PP udah mengatur, ada aturannya yang mengunci tadi hak narapidana, tapi hak ini ada ketentuan, ada syaratnya, kondisinya kan, kerjasama dan semuanya itu kan. Nah, tapi ini dimungkinkan oleh adanya kepres yang aturannya kan di bawah PP gitu. Tapi kan saya bilang, nah itu kewenangannya beliau. Nah, sekarang kan masyarakat bisa menilai, orang kan bisa menilai, loh berarti ada diskriminasi, ya tidak bisa salahkan pendapat terhadap narapidana yang ecek-ecek dan terhadap yang narapidana yang menjadi selebriti korupsi gitu. Nah itu kan jadi pertanyaan publik gitu. Sekali lagi walaupun mungkin hanya beberapa, tapi akibatnya banyak. Tapi ada yang banyak, akibatnya nggak seberapa, tapi remisinya dikit gitu. Nah, sekarang kan mungkin Bapak dari Kumham harus menjelaskan di pemasarakatan bahwa yang pencurian juga banyak sekian, yang penggelapan juga sekian, korupsi sekian. Nah, itu juga. Karena penanganannya khusus kan, karena penanganannya jadi, khusus. Maksudnya Kang, apalagi yang koruptor, betul, KPK juga. dengan adanya PP ini yang peraturannya lebih tinggi dari Perpres itu masih berlaku nggak sih Kepres yang 120 itu? Ya sekarang kan aturannya yang belum selama undang-undang belum dicabut yang lebih tinggi itulah yang berlaku. Tetap berlaku. Normanya ya berlaku. Kita juga harus melihat sejarah ya. Sejarah kita tidak bisa menyepelekan sejarah begitu saja. Ini tradisi katanya begitu ya? Ya artinya kan sebagai ungkapan bahwa negara ini sudah merdeka, maka salah satunya adalah pada saat itu keluarlah Kepres 120 tahun 1955. Baik, Pak Akbar, nanti kita akan sambung lagi. Saya ingin tanya nanti ke Mas Agus. Mas Agus, ini berarti aturan sudah mengatakan demikian, ada Kepres 120, ada PP nomor 99. Mau tidak mau kita harus mengikuti aturan, tapi pertanyaannya mau tidak mau juga berarti koruptor dapat banyak potongan hukuman ya. Nanti tanggapan dari ICW seperti apa pemirsa? Kita akan simak jawabannya usai jeda berikut. Kembali lagi bersama kami di Bincang Pagi pemirsa. Sekarang saya akan menyapa jubir dari Mahkamah Agung, ada Pak Suhadi di sana. Selamat pagi Pak Suhadi. Selamat pagi. Pak Suhadi, saya ingin tanya, ini kan sebetulnya selain soal remisi, ada juga desakan agar hakim ini memasukkan pertimbangan agar terpidana dijatuhkan hukuman yang lebih berat. Jadi supaya ketika mendapatkan remisi ini tidak terlalu berpengaruh karena hukumannya sudah berat. Nah, apakah MA ini juga bisa mendorong agar hal itu terjadi, Pak Suhadi? Ya, kalau Mahkamah Agung sudah mengeluarkan surat edaran, kalau perkara-perkara yang menyangkut kepentingan umum seperti besar perhatian masyarakat, masalah narkotika, korupsi, itu harus menjadi perhatian masalah penjatuhan hukumannya. Namun demikian bahwa hakim itu dia mengadili perkara kan berdasarkan kasus per kasus. Ada kasus besar, ada kasus yang kecil. Mungkin kalau di ibu kota ini kasus besar ya hukumannya tinggi. Tapi kalau di daerah seperti dana alokasi khusus, masalah miskin dan sebagainya, ya itu kecil, volume korupsinya ya hukumannya rendah gitu. Disesuaikan dengan kasus per kasus. Kasus per kasus, oke Pak. Tetapi ketika seharusnya ketika jaksa menuntut dengan hukuman yang paling tinggi Pak, hukuman maksimal,
Seharusnya itu bisa menjadi pertimbangan hakim tidak untuk memberikan hukuman maksimal ketimbang dituntut berapa, tetapi ini vonisnya jauh dari tuntutan. Ya, maka masalah tuntutan jaksa kan itu penuntut umum ya. Itu kan menurut pendapat penuntut umum. Ya. Tapi hakim kan melihat kasusnya itu apakah itu pantas untuk dijatuhi hukuman tinggi atau bagaimana kan gitu. Jadi tetap kasus per kasus. Kalau dikaitkan masalah remisi, remisi itu sudah tidak ada kaitannya dengan pengadilan. Itu adalah rapot dari narapidana yang sudah beralih kali dari sistem penjara ke sistem lembaga pemasyarakatan. Jadi mereka kalau kelakuannya baik, remisinya ya akan tinggi diberikan. Jadi di situ ada istilahnya tamping dan sebagainya. Itu merupakan suatu bagian yang terpisah dari putusan pengadilan. Oke, Pak Soehadi, tadi Anda mengatakan bahwa dari Mahkamah Agung sudah mengeluarkan surat edaran, ya kan? Sudah mengeluarkan surat edaran. Sebetulnya Pak, persisnya surat edaran yang disampaikan kepada hakim itu seperti apa Pak? Terutama untuk yang kasus-kasus besar. Ya, surat edaran itu agar para hakim menaruh perhatian yang serius mengenai kasus-kasus yang menyangkut kepentingan negara, kepentingan umum yang lebih besar seperti itu. Perhatian yang serius di sini maksudnya seperti apa? Memperberat hukumannya? Ya, kalau memang itu wajar untuk dijatuhi hukuman tinggi, ya harus hukuman tinggi dia. Namun hakim pun punya independensi, punya kebebasan melihat kasusnya itu apakah pantas untuk dijatuhi hukuman tinggi atau hukuman rendah, ada pada hakim itu sendiri. Baik, Pak Soehadi, terima kasih. Nanti kalau ada kesempatan saya akan kembali bergabung bersama dengan Anda. Sekarang saya akan tanya ke Mas Agus dulu dari ICW. Mas Agus, jadi sekarang koruptor posisinya adalah mendapatkan remisi dasawarsa, dapat lagi remisi umum, double ini. Tanggapannya bagaimana, Mas? Ya, pertama soal remisi ini saya sepakat bahwa itu adalah kewenangan pemerintah. Kewenangan pemerintah. Tapi lagi-lagi aturan sudah ada gitu. Kemudian di situ persyaratannya sangat ketat gitu, bahwa harus ada misalnya koordinasi dengan aparat penegak hukum yang dulu menangani, misalnya KPK, kepolisian atau kejaksaan. Kemudian dia pernah jadi justice kolaborator atau tidak, dan yang lain-lain. Jadi semangatnya menurut saya bahwa di situ ada dua hal. Pertama soal hak dari narapidana, juga ada pembatasan hak. Bahwa setiap orang memang punya hak, tapi aturan itu yang membatasi, sudah memenuhi persyaratan atau belum. Nah, semangatnya ini kan pengetatan, ya efek jera itu. Nah, ini soal remisi, belum lagi kalau kita mundur sedikit soal vonisnya pengadilan, ada disparitas terhadap vonis, kemudian kita pantau juga setiap tahun rata-rata ya vonisnya cuma 2 tahunan gitu. Oh ya, ini data dari ICW mengatakan bahwa rata-rata kasus korupsi pada semester 1 tahun 2015 hanya vonisnya 2,1 tahun. 2,1 tahun. Sebelum-sebelumnya juga tiap semester gitu, rata-rata 2 tahunan, 3 bulan, 2 tahunan, 4 bulan. Apa yang Anda baca berarti di sini kalau vonisnya ternyata hanya segini? Pertama soal, lagi-lagi ini soal kewenangan dari kebebasan hakim ya. Nanti Pak Kang Asep bisa menjelaskan itu. Nah, ini juga kan dilihat dari mundur lagi soal jaksa penuntutnya, bagaimana membuat dakwaan, kemudian bagaimana pengenaan pasal-pasalnya. Ada pasal yang bisa maksimal, ada yang bisa minimal, ada yang kewenangannya ya bebas saja gitu. Tapi lagi-lagi menurut saya kalau semangatnya kita memahami bahwa korupsi itu adalah kejahatan luar biasa, kemudian pemerintah juga punya komitmen terhadap pemberantasan korupsi, termasuk soal terorisme, kemudian soal narkoba dan lain-lain, maka itu harus diberikan maksimal agar efek jerahnya ada. Kalau tidak ada, orang akan melihat, pelaku-pelaku yang baru itu akan melihat, ya ini kan cuma kejahatan yang apes saja gitu. Nanti toh ketika sudah masuk akan ada diskon remisi, kemudian pembebasan bersyarat dan lain-lain gitu. Jadi lagi-lagi ini adalah komitmen yang menurut saya harus holistik gitu. Semuanya harus punya, mulai dari penegak hukumnya, kemudian aparat peradilannya, termasuk nanti pemerintah ketika mereka sudah menjadi narapidana. Bahwa konsepsi sekarang adalah lebih pada pemasyarakatan. Lagi-lagi menurut saya orang-orang yang katakanlah koruptor gitu. Ini kan bukan orang-orang yang bodoh gitu, yang harus fokus dibina dan lain-lain. Ini orang-orang yang pintar loh, orang-orang yang punya kemampuan intelijen tinggi.
Jadi ketika belum selesai saja dia bisa dapat fasilitas di dalam, misalnya bisa mengakses dari luar. Narkoba itu kan narapidana bisa tetap mengendalikan dari dalam gitu. Nah, artinya kalau ini tidak ada perhatian serius, termasuk juga soal transparansi, menurut saya jadi sangat penting. Mana sih benar tadi dikatakan bahwa ada rapot gitu. Siapa yang mengawasi rapotnya? Kemudian publik bisa nggak menilainya gitu? Apakah benar rapotnya orang ini sudah berkelakuan baik, sudah menjadi justice kolaborator? Ini kan agak sulit. Transparansi, oke, langsung kita tanya saja ya ke Pak Akbar Hadi. Dari 1938 itu Pak, apakah kita bisa sebagai publik ini bisa melihat mereka ini siapa saja, kemudian kenapa alasannya diberikan remisi? Jadi perlu kami sampaikan bahwa saat ini kita kan sedang bangun remisi online ya, remisi online. Nah, minggu depan kita sudah ini prosesnya cukup cepat ya, apalagi ada dukungan dari Bapak Menteri. Jadi minggu depan kita sudah mulai pilot project ke wilayah DKI. Jadi lapas rutan DKI minggu depan sudah mulai running pilot projectnya. Nah, mudah-mudahan nanti pada saat Oktober tahun ini itu sudah di launching ya, bahwa kita juga apa yang kita bisa lihat dari remisi online itu Pak? Online itu. Kita nanti sebetulnya saat ini juga bisa di lapas-lapas ya, di lapas rutan itu ditempel ya, diumumkan siapa-siapa mereka yang dapat remisi. Tapi alasannya diumumkan juga tidak Pak? Gimana? Alasannya diumumkan juga tidak? Misalnya ini si A sudah menjadi justice kami juga perlu kolaborator, makanya sampaikan mendapatkan bahwa remisi. saat ini juga kita sedang bangun sistem kelakuan baik dengan menggunakan IT ya. Misalnya seperti ini, ketika seorang narapidana masuk ke dalam masjid atau gereja, dia tempel sidik jarinya dan di sana otomatis sudah terkumpul poinnya. Kemudian juga pada saat dia di bengkel kerja, di tempat pembinaan, nah poin-poin itulah yang nanti secara otomatis jadi bersifat elektronik ya, jadi bukan sedang dibangun sistemnya. Nanti kita akan sambung lagi Pak Akbar, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti saya juga akan tanya ke Kang Asep, karena tadi Mas Agus sudah menyinggung soal semangat pemberantasan korupsi dan efek jera. Kalau secara teks mungkin kita tidak bisa banyak berargumen, karena Kepresnya sudah begitu, PP-nya sudah begitu. Tetapi bagaimana secara konteks? Apakah Kepres itu masih sesuai dengan semangat pemberantasan korupsi? Masih relevankah dengan extraordinary crime yang semakin merajalela? Pemirsa, kami akan sambung sesuai usai jeda berikut. Kembali lagi bersama kami di Bincang Pagi. Kang Asep, kalau dari segi konteks, apakah pemberian remisi cuma-cuma itu sesuai dengan konteks sekarang ini? Ya, yang jelas kan sekali lagi ini negara hukum, harus sesuai dengan aturan hukum. Aturan yang mengatur remisi kan udah jelas ada ya, jadi tidak ada aturan-aturan yang tidak boleh bertentangan hukum yang ada. Tapi yang menarik tadi saya katakan gini, yang selalu jangan sampai pertimbangannya gini tadi, misalkan, wah karena ini takut diremisi nanti hakim harus maksimal. Nah, hakim tidak boleh berpikiran itu. Nah, jadi ketika hakim itu kan mempertimbangkan berat ringannya hukuman, ya. Nah, ketika berat terdakwa. Nah, ketika terdakwa memang tadi hukumannya melakukan tindak pidana yang berat, ya harus berat hukumannya. Tapi ketika juga ada, Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran. Ketika dia JC, ya dia harus diberi keringanan. Ketika memang ada kerjasama, ya dia ada keterbukaan, dia membuka jaringan. Tapi jangan sampai nanti tidak boleh misalkan ketika, dia bisa berbelit-belit, diringankan, nggak bisa, tetap harus berat, karena termasuk berbelit-belit. Satu. Berarti tidak boleh ada pertimbangan nanti dia akan dapat potongan-potongan remisi. Nggak boleh, maka saya tidak boleh. lebih berat. Itu bukan urusan hakim. Hakim hanya menerima, memeriksa, memutus. Nah, ketika mutus faktanya apa? Dia berbelit-belit, kejahatannya berat, hukumannya harus berat. Nah, tapi dia bilang, wah jangan-jangan nanti orang-orang pemasarakatan nanti dikasih, wah kita tambahin. Nggak boleh hakim gitu. Hakim ketika dia menjatuhkan maksimal, misalkan mati seumur hidup, ya karena kejahatannya korupsi, kejahatannya berat. Saya akan lempar dulu ke Pak Suhadi. Pak Suhadi. Halo. Pak Suhadi. Ya. Iya, saya ingin tanya Pak, komitmen dari Mahkamah Agung selain mengeluarkan surat edaran, apalagi Pak yang bisa dilakukan agar ini kita sama-sama, terutama dari Mahkamah Agung ini, bos-bosnya hakim ini, bagaimana supaya agar semangat pemberantasan korupsi ini bisa sejalan Pak? Ya, kita tidak setiap tahun itu kita menyelenggarakan pelatihan-pelatihan hakim tipikor. Jadi untuk menambah pengetahuan mereka, bahwa mereka adalah tenaga profesional dalam bidangnya. Namun hakim itu mengadili berdasarkan dakwaan penuntut umum. Jadi di situ uraian dari perbuatan terdakwa di situ secara cermat, jelas dan lengkap ada di situ. Baik. Jadi kalau perbuatannya itu berat, ya dia akan dihukum berat. Kalau perbuatannya ringan, tidak akan dihukum berat kan gitu dari segi keadilannya. Ya itulah.
Kalau masalah remisi, hakim tidak akan mempertimbangkan besoknya dapat remisi atau tidak, karena itu kewenangan dari pemerintah, Kementerian Hukum dan HAM. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Suhadi atas waktunya bersama kami di Bincang Pagi. Suhadi, jubir dari Mahkamah Agung. Saya ingin tanya ke Pak Akbar Hadi. Pak Akbar, oke lah 1938 itu sudah mendapatkan remisi, kita tidak bisa ganggu gugat lagi. Bagaimana katanya ini masih ada 848 yang masih dikaji untuk mendapatkan remisi dasawarsa. Pertanyaannya bukannya remisi dasawarsa itu cuma-cuma ya, kenapa masih ada 848 yang harus dikaji sementara kayak Gayus, Nazarudin, Neneng ini diberikan saja? Baik, memang prinsipnya ya sekali lagi bahwa sesuai dengan ketentuan Kepres 120 tahun 1955, semua narapidana kecuali hukuman seumur hidup, hukuman mati dan yang sedang melarikan diri itu diberikan remisi. Namun dalam perkembangannya kan ada beberapa ketentuan juga masukan-masukan dari masyarakat. Oleh karena itu juga kita pada akhirnya berpendapat bahwa narapidana yang sudah mendapatkan remisi berdasarkan PP 28 tahun remisi umum berarti ya? Ya, 2006, artinya mereka sudah melakukan sepertiga dari masa pidana. Nah, itu diberikan. Demikian juga narapidana tindak pidana korupsi yang terkait dengan ketentuan PP 99 tahun 2012, yaitu juga diberikan. Di antaranya adalah mereka sudah membayar denda, kemudian mereka sudah mendapat keterangan justice kolaborator. Perlu kami sampaikan di sini juga bahwa justice kolaborator itu kan dari penegak hukum lain ya, bukan hanya dari KPK, dari kawan-kawan dari kepolisian, kemudian dari kejaksaan. Nah, ketika ke lapas Karutan sudah mengantongi ataupun yang bersangkutan sudah mengantongi justice kolaborator, diteruskan oleh kepada Ditjen Pemasyarakatan, itu kita tetap minta rekomendasi, misalnya kalau misalnya dari kepolisian, dari Polres, harus kan, atau memang Polda, harus minta rekomendasi. Ya. Jadi singkat Pak, singkat sebelum kita break. Jadi bedanya apa 848 nah, kemudian ini? yang 848 itu tidak ada yang dalam kriteria sebagaimana PP 99 dan PP 28. Oleh karena itu 848 ini adalah mereka-mereka yang belum memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur PP 28 dan PP 9. Oleh karena itu kita harus, walaupun ini memang prinsipnya adalah hak bagi mereka remisi dasawarsa ini, tapi kita akan perlu lakukan kajian ya, kajian pendalaman apakah apa yang disuarakan masyarakat. Kita juga apresiasi ya, aspirasi juga tambahin, aspirasi ini juga harus kita publik juga gitu. berhak juga kan ketika JC itu yang ditafsirkan justice kolaborator jadi justice kalkulator atau kalkulator gitu kan. Karena apa? Nah, kenapa dia 4 bulan? Kenapa dia 6 bulan gitu? Nah, kenapa nyangkut selebritis korupsi itu, nyangkut selebritis yang pencuri. Oleh gitu karena kan? itulah Pak, di PP 99 itu kami berpandangan perlu ada revisi ya, revisi. Karena salah satu syarat justru PP 99 yang mau direvisi. Iya, Oke, nanti saya akan tanya Pak Akbar. Kita harus jeda lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Bincang Pagi. Ya pemirsa, kami masih membicara soal remisi kepada koruptor. Mas Agus, ada pertanyaan juga, memangnya kalau remisi ini tidak diberikan, ini tidak ampuh untuk melawan koruptor? Ya menurut saya lagi-lagi kita semangatnya kan memberikan efek jera terhadap kejahatan-kejahatan khusus, khususnya adalah korupsi. Nah kalau misalnya memang efek jera itu tidak diberikan, orang kemudian ya akhirnya lagi-lagi terpicu gitu. Karena memang diskonnya terlalu banyak nih, banyak peluang-peluang. Sel besar-besaran gitu. ya? Sel besar-besaran. Nah lagi-lagi menurut saya kalaupun memang remisi mau diberikan, harus berdasarkan peraturan, kemudian ruang partisipasi publiknya untuk mengontrol dibuka dong. Transparansi siapa, alasannya apa diberikan, sehingga masyarakat benarkah misalnya JC itu sudah ada benar-benar selama ini tidak jelas ya Mas ya? Menurut saya tidak jelas, bahkan KPK sendiri kemudian kan seringkali komplain terhadap pemberian remisi atau pembebasan bersyarat. Artinya ini belum ada komunikasi yang erat nih. Bagaimana kemudian masyarakat bisa melakukan kontrol itu? Nah masyarakat kan menurut saya sekarang toolsnya sudah sangat banyak. Pengadilan putusannya bisa dieksaminasi walaupun tidak mempengaruhi putusan.
lembaga-lembaga pengawas sudah ada, komisi yudisial, komisi kejaksaan dan lain-lain ada. Nah ini menurut saya soal pembebasan bersyarat, remisi dan lain-lain menurut saya belum ada yang cukup memantau rapot-rapot yang diberikan kepada narapidana ini. Makanya mungkin perlu ada, ya saya tidak tahu apakah nanti dibentuk lembaga kuasi negara sendiri atau badan khusus sendiri untuk memantau itu. Tapi paling tidak ini harus terkontrol. Peraturannya sudah ada, pengetatannya, semangatnya sudah ada, tapi lagi-lagi implementasinya seringkali bermasalah. Gitu. Sehingga masyarakat kemudian akhirnya kan banyak yang komplain. Kalau misalnya ya itu adalah hak dari narapidana. Tapi hak itu lagi-lagi harus dibatasi oleh aturan-aturan yang ada dan itu sudah ada gitu. Tinggal bagaimana kita melaksanakannya. Baik. Terima kasih Mas Agus. Sekarang saya ingin minta tanggapan dari Pak Akbar. Masalah transparansi dan yang kedua, hak itu memang ada tapi harus diketatkan, harus dibatasi. Tanggapannya bagaimana? Ya, jadi memang kan kita sekarang sedang seperti yang tadi saya sampaikan, sedang bangun pemasyarakatan berbasis IT. Jadi bagaimana seorang narapidana itu punya poin-poin tertentu sehingga dia memenuhi kriteria apa yang disampaikan oleh remisi, mendapatkan remisi. Nah ini tidak lagi nanti. Jadi nanti bisa transparan kepada publik ya? Tidak lagi itu bersifat subjektif bahwa ini karena suka jadi baik, karena tidak suka jadi tidak baik, bukan seperti itu. Jadi nanti ada poin-poin. Kapan kira-kira itu selesai? Ya mudah-mudahan secepatnya. Nah kemudian untuk remisi online ini juga nanti sekarang ini sudah progres ya, sudah progres. Bulan minggu depan ini kita akan pilot project di wilayah DKI. Kalau dari segi aturan bagaimana Pak Akbar? Apakah ini Kepresnya yang akan dicabut atau undang-undangnya yang akan direvisi atau PP-nya justru yang akan direvisi? Baik, jadi kalau kita semangatnya kawan-kawan dari ICW dan kawan-kawan ya. Jadi sebetulnya kalau ini perlu kita sampaikan bahwa sebetulnya PP 28 tahun 2006 itu sebetulnya sudah progresif dalam pemberantasan semangat korupsi. Nah, dengan adanya muncul PP 99 tahun 2012 itu kalau menurut pendapat kami malah kemunduran. Kenapa? Karena di PP 28 itu kan mereka yang dapatkan remisi kan harus sepertiga masa pidana. Artinya pada saat mereka dihukum 15 tahun, maka 5 tahun dulu harus menjalani pidana baru dapat remisi. Nah, ini kalau PP 99 kan syaratnya adalah minimal 6 bulan dulu. Kan sangat jauh beda. Jadi lebih cepat bisa dapat remisi. Bisa lebih cepat. Asal jadi justice kolaborator. Betul, dan justice kolaborator ini kan juga diskriminatif. Tapi kan harus ada rekomendasi dari institusinya. Ya, dan itu betul. Pada saat ada lembaga yang memang bisa memberikan rekomendasi dengan mudah, ada juga yang sulit ada beberapa ya seperti itu kira-kira. Paling tidak kita tentu saja laksanakan ketentuan apa yang ada. Kalau memang di sana ketentuan harus ada justice collaborator, nggak mungkin kita nggak. Dan itu juga akan kami cross check pada saat misalnya di kepolisian, di Polres, di Polda misalnya. Kami akan buat bersurat lagi ke Mabes untuk konfirmasi lagi kita apakah ada rekomendasi. Nah, tidak semerta-merta begitu ada surat CC dari Polres, dari Polda, kita langsung kita kabulkan. Tidak, kita juga harus demikian juga dengan kejaksaan ya. Pada saat di Kejaksaan Negeri sudah ada Kalapas Karutan sudah menyertakan usulan PP maupun remisi ini dari kejaksaan, kita juga tetap bersurat kepada Kejaksaan Agung. Apakah yang bersangkutan bisa direkomendasi? Pak Akbar, nanti kita tunggu ya bagaimana kelanjutan ini. Intinya adalah semangat pemberantasan korupsi itu harus tetap dijaga. Dari yang terakhir dari Kang Asep, jadi bagaimana ini konteksnya, aturan apa yang harus diubah, disesuaikan agar semangat pemberantasan korupsi itu lurus sejalan dengan apa yang dikehendaki masyarakat? Supaya kebijakan menteri-menteri nggak berubah-ubah menjadi make up politik gitu ya, jualan politik. Saya kira gini aja, sekarang norma-normanya tarik aja ke undang-undang. Jadi misalkan di pasal 14 tuh memang hak narapidana remisi kecuali koruptor narkoba tidak dapat. Dia baru dapat kecualian kalau dia kerjasama bayar uang denda, selesai normanya dari undang-undang. Satu itu, jadi ditarik dari norma undang-undang. Nanti nggak ada dipertentangkan PP, Kepres, kalau orang berpolemik terus. Tapi kalau di undang-undang ditarik jadi merubah satu parsial pasal itu, selesai satu itu. Kedua, kalau sekarang kita beranggapan bahwa semua narapidana sama, saya sejak awal katakan mau korupsi kayak, mau begal kayak, mau pembunuh satukan dalam ruangan. Jangan sekarang koruptor sendiri, fasilitas sendiri. Biar tahu dia para koruptor itu disatukan sama, maaf ya, Sumanto, begal, pembunuh, pedofil. Biar dia tahu rasa soal dia misalkan apa, biar dia sama-sama. Karena kan statusnya narapidana. Supaya dia mendapat fasilitas khusus. Supaya nanti juga ketika dapatkan khusus, ya Anda khusus, tapi Anda nggak dapat remisi karena Anda koruptor. Tapi di ruangan Anda sama, gitu kan. Ketiga, jangan sampai alasan ya karena di LP ini banyak,
keluarkan karena nggak biaya. Lah kita perhitungkan kerugian timbulkan dia kan juga banyak. Ya resiko. Jadi alasan over capacity itu nggak boleh Sekarang dijadiin alasan. karena dia salah sendiri. Karena nanti ada alasan kita kalau orang dia kena koruptor karena pasti dikeluarin karena banyak pemerintah nggak sanggup biaya. Nah, padahal dia penyebab koruptor itu kan menimbulkan pembinasaan juga bagi masyarakat miskin, nggak bisa sekolah, nggak bisa kesehatan gara-gara koruptor. Nah kalau koruptornya nanti banyak dikeluarin lagi kan enak, udah maling dikeluarin karena over capacity. Saya pikir juga itu pembelajaran bagi siapapun ya ketika koruptor harus masuk di LP sama, dia nggak dapat kekecualian, nggak dapat remisi, biar dia tahu dimakan tuh di LP dia nanti. Oke, terima kasih Kang Asep Iwan, Pak Akbar Hadi dan juga Mas Agus dari ICW. Terima kasih, kita harapkan yang sudah kita bahas di sini ampuh untuk menjerakkan para koruptor dari undang-undangnya, dari semangatnya ini harus sama.